Halo kawan LAN, apa kabar? Semoga dalam kondisi bahagia dan sejahtera ya teman-teman ya. Selamat datang kembali. Kali ini saya Hana menemani kawan LAN dalam podcast Amira, Alumni Bicara. Kali ini kita akan bertemu dengan alumni terbaik kita lagi nih teman-teman. Kali ini alumni terbaik dari PKP Angkatan 2 Kabupaten Berau. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah Bu. Meet you again. kenalan dong Pak Ilham ini dari mana gitu. Terima kasih saya sudah diundang di podcastnya Amira. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Pengelola Pariwisata Kepulauan Derawan Kabupaten Berau. Sudah berapa lama Pak? Jadi kalau sebagai UPT saya baru 3 bulan Bu. 3 bulan ya? Ya, sejak pengangkatan. Sebelumnya sebagai Kepala TU-nya, KTU. Oh, jadi dari KTU-nya ke Kepala UPT. Gimana rasanya? Iya, dijalani lah Bu. Semuanya asal kita menjalinnya dengan profesional, pasti kita bisa laksanakan semua. Iya. Pak Ilham kan jadi kepala UPT. Ya. Lalu yang jadi kepala Subak TU-nya ada nggak? Untuk saat ini setelah saya menjadi kepala UPT masih kosong, tapi untuk sementara itu ada PLT. Ada PLT-nya ya Pak ya. Pasti anggotanya tetap ada ya tetap. Dalam UPT. Ya. Kan kalau melihat nomenklatur jabatannya UPT Pengelola Pariwisata Kepulauan Derawan. Tuh Pulau Derawan aja kan itu kan kepulauan-kepulauan ya Pak ya. Untuk wilayah Kepulauan Derawan sendiri itu sebenarnya terdiri dari 2 kecamatan, Bu. Kecamatan Pulau Derawan itu sendiri dan Kecamatan Maratua. Cuman lingkup wilayah Kepulauan Derawan itu sendiri agak luas karena dia terdiri dari beberapa pulau. Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban, Pulau Semama, Pulau Maratua sendiri, Pulau Lambangan, dan beberapa pulau kecil yang di luar dalam masuk wilayah Kepulauan Derawan itu sendiri. Iya, dan saya sudah pernah lihat itu Pak, walaupun nggak datang langsung ya. Tuh cantik-cantik pulaunya ya Pak, seperti masih ori gitu ya, masih original gitu. Senang sekali ngelihatnya aja, udah senang apalagi datang ya. Kalau melihat dari nomenklatur jabatannya dan apa yang sudah Pak Ilham peroleh selama pelatihan kepemimpinan pengawas. So Pak Ilham, pasti di balik kesuksesan ini ada cerita-ceritanya ya. Nggak tahu mengharukan atau membahagiakan nih. Sebenarnya kan kalau lihat dari judulnya kan strategi peningkatan pariwisata. So what happened? Ada apa sih sebenarnya di pariwisatanya? Kok kita harus keep doing? Aduh, ini kayaknya harus ada strategi lagi nih gitu. Nah, sebelum saya ini menjelaskan ke strategi peningkatan kunjungan wisatawan yang saya ambil sebagai aksi perubahan, sebenarnya pada saat saya mengikuti diklat PKP ini kan Bu, posisi saya itu sebagai KTU ya. Awalnya. Tapi memang nggak ada KTU-nya, nggak ada kepalanya kan? Nggak ada kepalanya. So, jadi sebenarnya menjadi PLT juga pada saat yang sama? Belum. Oke. Jadi pada saat itu judul awalnya kan saya sesuaikan dengan tupoksi saya. Pada saat pelantikan jadi kepala UPT, ya otomatis judul itu berubah. Yeah. Begitu saya merubah judul, saya melihat kondisi di lapangan seperti apa, maka itu saya mengangkat topik atau judul itu, aksi perubahan itu strategi peningkatan kunjungan wisatawan. Ada apa? Kenapa tiba-tiba langsung ini kayaknya perlu strategi nih di Kepulauan Derawan? Jadi saya melihat Kepulauan Derawan itu potensinya besar untuk destinasi wisatanya cukup banyak, cukup besar untuk bisa dikembangkan lagi. Cuman kita pada saat ini kita harus bersaing bagaimana caranya wisatawan itu bukan hanya sekedar menikmati, tapi mereka harus tinggal, harus stay di situ. Jadi kita lihat ternyata wisatawan yang datang ke wilayah Kepulauan Derawan itu bukan hanya dari wilayah Berau, ternyata ada wilayah Kaltara, Kalimantan Utara dan Tarakan, dan itu akses mereka langsung. Jadi mereka dari Tarakan atau Kaltaranya mereka datang ke situ menikmati, setelah itu kembali lagi dalam waktu. Jadi mereka bisa pakai lewat akhir ya Pak ya. Jadi dari
dari Tarakan naik speed ke langsung ke Maratua iya, atau Maratua Derawan. tapi langsung pulang pergi gitu ya Pak ya, nggak stay. Nah makanya kita carikan bagaimana caranya agar mereka itu bukan hanya menikmati tapi juga memberikan kontribusi dalam hal mereka nginap di Pulau Maratua dan Derawan itu dengan cara kita membuatkan event. Salah satunya event kita atur waktu pelaksanaannya. Karena kan ada aturan transportasi itu tidak boleh berangkat setelah jam 6 malam. Jam 6 ya. 6 sore. Ya. Biasanya kan mereka malam balik ya, masih ada waktu gitu, kan. Ya. Jadi prosesnya itu seperti itu. Kita carikan celahnya seperti apa sih mereka harus tetap stay di aturan ya jadinya yang stay bermain di Pulau Derawan dan Maratua. Makanya kita buatkan event itu kita laksanakan pada malam hari dan kita ambil posisi-posisi atau lokasi yang betul-betul di pinggir pantai. Ya, mereka bisa menikmati event itu dan mereka juga bisa berinteraksi. Jadi ada dapat beberapa hal yang saling terkait. Penginapan masyarakat, homestay masyarakat digunakan, interaksi dengan masyarakat, UMKM-nya juga terjadi, perputaran ekonominya terjadi, dan mereka juga menikmati event yang akan kita berikan gitu loh. Kebetulan kemarin itu kita melakukan event yang ada 2. Pertama itu Maratua Jazz, kemudian dilanjutkan lagi dengan event Musik Pantai Fest. Jadi kita buat itu di 2 kecamatan. Untuk Maratua Jazz sendiri di kecamatan Maratua, Musik Pantai Fest kita di Pulau Derawan. Jaraknya dekat nggak sih Pak kalau dari Maratua Derawan? Kalau jarak dari Maratua ke Derawan itu untuk speed itu kurang lebih 1 jam. Dekat ya, untuk speed ya. Kalau dilihat Berau itu kan memang identik dengan wisata-wisata pantai ya bahari. Pak ya, wisata bahari, benar-benar. Makasih Pak. Jadi kalau Bapak melihat sebenarnya ada persaingan nggak sih Pak di antara destinasi wisata, nggak di Kepulauan Derawan aja, pasti kan ada di tempat-tempat lain. Kalau saya pernah dengar tuh di Biduk-Biduk seperti itu. Ada yang seperti itu nggak Pak? Sense of competition-nya antar destinasi gitu kalau Bapak melihat. Atau intensitas dari wisatawan yang datang tuh sebenarnya ada perbandingan nggak sih Pak? Sebenarnya ada perbandingan, tapi kita kembali lagi terkait akses sebenarnya Bu. Kalau ke Biduk-Biduk itu kan akses darat kebanyakan digunakan, kita menempuh waktu transportasi darat itu sekitar 5-6 jam. Dari Tanjung Redepnya. Dari Tanjung Redep. Jadi kawan-kawan kalau misalnya mau ke Biduk-Biduk, berarti dari pulau dari kota Tanjung Redepnya, Tanjung Redep ke naik mobil, naik kendaraan darat ya Pak ya. Sekitar 5-6 jam. 5-6 jam. Tapi kalau ke Maratua itu menggunakan akses langsung dari Tanjung Redep dengan speed itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Dari Tanjung. Pak ya. 2 sampai 3 jam. 3 jam. Sudah sampai ke Maratua. Tapi ada pesawat deh kayaknya Pak. Ya, sekarang itu ada akses juga dari Samarinda juga ada. Dari Berau juga ada, itu aksesnya Susi Air. Tapi untuk kapasitasnya masih kecil dan rutenya juga jam terbangnya juga masih 1 kali kalau nggak 1 seminggu. Kalau kunjungan wisata dengan kondisi transportasi ya Pak ya, dengan kondisi jalanan gitu, ada perbedaan nggak sih Pak secara kuantitas jumlah wisatawannya? Ya, kalau dari segi kuantitas jelas ada mana, karena mungkin terkait lagi dengan kos yang dikeluarkan ya, karena kos yang dikeluarkan untuk ke Maratua mungkin agak lebih besar ya ketimbang kos yang dikeluarkan ke arah wilayah Biduk. Cuma kan dari kualitas yang didapat dari destinasi wisata ini yang berbeda gitu loh. Mungkin destinasi wisata Kepulauan Derawan itu lebih dinikmati
dari segi wisata baharinya itu gitu loh. Karena ini kepala UPT di Kepulauan Kepulauan Rawan, Rawan. kawan-kawan. Nggak lah ya, tapi karena memang masing-masing destinasi wisata itu punya ciri khas masing-masing, dan itu masing-masing. bagian daripada strategi yang Bapak usung ya Iya. ketika menyusun aksi perubahan ini ya Pak ya. Ya, selain event itu juga kita melakukan pelatihan itu, karena biar bagaimanapun pelayanan itu nomor satu. Makanya kemarin kita buatkan beberapa pelatihan, termasuk public speaking. Yang terakhir saya buat itu pelatihan pemandu wisata. Kita berdayakan pemandu wisata lokal yang ada di Pulau Maratua. Kita buatkan mereka pelatihan bagaimana berinteraksi, bagaimana melayani tamu-tamu wisatawan yang datang ke wilayah Kepulauan Rawan, Maratua, dan Pulau Rawan itu sendiri. Karena jangan sampai dengan pelayanan yang buruk justru itu salah satu jadi penghambat gitu. Iya. Makanya kita perlu Betul. melakukan pelatihan seperti itu. Mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan kesan yang terbaik agar bisa tentu mau kembali berkunjung. Itu salah satu strateginya ya Iya. Pak. Jadi nggak hanya destinasi wisatanya aja yang kita Iya. jaga, tapi juga Pelayanan. ya SDM-nya juga kita Semua. kembangkan Iya. ya Pak ya. Kalau saya pernah dengar ini Pak terkait sama wisatanya namanya bahari ya Pak ya. Iya. Jadi kan laut itu kan sambung menyambung nih Pak. Iya. Bahkan lintas negara. Betul. Jadi bagaimana Bapak bisa mengendalikan kayak misalnya ada kiriman sampah, itu kan kendala juga ya Pak Iya, ya dalam betul. pariwisata. Kalau masalah sampah ini hal yang memang rumit ya. Karena ada musim-musim tertentu itu sampah itu bahkan bukan dari wilayah sekitar Kabupaten Berau atau wilayah Kalimantan, bahkan itu sampah kiriman dari luar. Karena kita pernah melakukan aksi bersih pantai itu, dan ternyata kita perhatikan bekas-bekas botol minuman itu justru produk-produk dari luar, Iya, iya. model dari Filipina, Malaysia. Oke. Jadi memang jadi kendala sih itu pada musim-musim tertentu. Jadi kita juga mengedukasi ke masyarakat yang berada di sekitar pesisir itu. Alhamdulillah mereka mulai aktif setiap hari itu selesai mereka UMKM-nya jualan malam, pagi-pagi mereka semua membersihkan pinggiran pantai masing-masing untuk wilayah mereka. Iya. Jadi kalau ngomongin strategi sebenarnya banyak ya Pak Iya, ya strateginya, dan sangat terkait dengan banyak stakeholders ya Pak Betul. ya. Yang berikutnya itu yang saya perhatikan itu terkait kesehatan ya Pak ya. Betul. Itu gimana Pak? Untuk kesehatan sendiri, alhamdulillah Bu, kita sudah dibantu. Kegiatan di Pulau Derawan kita dibantu dari UPT, Puskesmas Kepulauan Derawan. Dari Maratua sendiri sudah ada puskesmasnya juga sendiri Bu, yang besar di Maratua. Dan itu nggak kerja dari from 8 to 5 atau 8 to 2 gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kan kerjanya 24 jam pastinya 24 ya. jam. Dan saya lihat itu ada semacam layanan kegawat daruratan ya Pak ya. Iya. Mereka standby. Iya, karena kan kemarin itu ada kasus ya, salah satu menteri Iya, kena iya. shock ya waktu di daerah Derawan- Derawan ya Pak Derawan ya, kena paris. akhirnya ya, dan itu kan sulit ya Pak, kayak Iya. kita misalnya sakit, wisatawan sakit, mengirimnya pun jauh Iya. gitu ya Pak ya. Tapi untuk aksesnya itu sendiri Bu, untuk dari Pulau Derawannya ke Tanjung Batu itu alhamdulillah lebih dekat. Jadi untuk hal-hal tertentu di wilayah Pulau Derawan kalau memang susah aksesnya, apalagi kondisi pada malam kan itu susah. Kalau kita dari Derawan harus ke Tanjung Redep akses sungai. Jadi kita memanfaatkan akses darat, yaitu menyeberang di Tanjung Batu, kemudian dilanjutkan dengan mobil. Tetap nyebrang ya Pak ya. Tetap nyebrang Bu. Kalau malam gitu ada lampunya nggak sih Pak? Ada Bu. Jangan-jangan kita nggak kena lampu ya kawan. Ada, cuma kondisinya kan yang kita lewatkan karang aja sih Bu. Oh sebenarnya karang ya. Karang. Kalau lintasan itu mungkin sudah hafal ya Pak ya, tutup matanya sudah Ya, hafal mungkin gitu. lintasan sudah hafal, cuma kan Oke, dengan oke. kondisi tertentu pasang surut air berpengaruh. Ya sama angin sepertinya Angin, ya Pak ya. ya. Kita pernah pagi-pagi sudah bersiap Ya. kan, katanya Pak Camat bilang kita nggak bisa berangkat nih Ya. karena ada angin. Angin. Ya, ini berbahaya ya Pak Betul, ya. betul. Luar biasa tantangannya ya Pak ya. Sebenarnya tempatnya
menyenangkan untuk jadi destinasi pariwisata, tapi kemudian banyak sekali tantangannya. Itu yang kemudian dijadikan Pak Ilham sebagai strategi ya Pak ya. Berarti tadi kita sudah identifikasi udah banyak ya Pak ya stakeholders ya Pak Ilham ya. Siapa aja tuh, kayak DLHK, kita Puskesmas, kesehatan ya Pak, ya, Dinas Kesehatan. Kita juga kolaborasi kemarin dengan WWF Indonesia untuk kegiatan pendataan sampah plastik di Kepulauan Derawan, karena kita mau agendakan free plastik Pulau Derawan. Terus dengan Global Conservation kita juga sudah kerjasama untuk kegiatan bersih pantai. Terus dibantu dengan BKSD untuk kalau ada wisatawan mau acara pelepasan tukik. Oke. Baby turtle. Iya, baby turtle. Yang terkenal kan itu ya Pak ya, di sana ya. Oh, jadi memang ada acara pelepasannya ya? Ada. Ya? Waktu event Musik Pantai Fest itu kita rangkaikan semuanya Bu. Mulai dari jamming musik, terus terkait WWF-nya untuk kebersihan pantainya dengan Global Conservation, terus kita malamnya dengan tamu-tamu dan wisatawan asing juga kegiatan pelepasan tukik. And it's free from charge. Everybody can join. Free. Oh, asik banget kawan Lan. Itu satu event, satu rangkaian gitu ya? Satu rangkaian, satu event kita laksanakan dalam 2 hari. Itu berurutan semua. Kalau tadi yang jazz festivalnya itu memang itu nantinya kegiatan rutinnya di sana ya Pak? Alhamdulillah Bu, untuk Maratua Jazz itu sudah dianggarkan rutin setiap tahun. Begitu juga Musik Pantai Fest yang perdana kita lakukan di tahun 2023 ini. 2024 sudah disiapkan anggarannya untuk dilaksanakan kembali. Di bulan? Kita akan kembali mengatur jadwalnya Bu, berdasarkan agendanya. Oh, agendanya ya Pak ya. Siapa tahu bisa di-spill ya kawan-kawannya. Jadi kita udah siap-siap gitu. Mengatur jadwal. Iya, mengatur jadwal, dan yang pasti kan transportasinya kita rebutan kawan-kawan. Kalau kita nggak cepet-cepetan, kita nggak dapat seat ini. Iya, mungkin masalah tempat tinggalnya ya, itu kadang yang jadi masalah rebutannya Bu. Iya ya. Ada beda nggak sih kalau saya lihat kan di Maratua itu kita bisa milih tuh dari yang biasa ya rumah atau apa ya, dan sampai yang mahal sekali itu Pak. Kalau di Derawan kan begitu juga Pak? Di Derawan sih hampir sama, cuman kan kalau di Derawan itu ya rate-nya masih bisa lah kita. Kalau model di Maratua ada resort besar, Plata Saba, Green Nirvana, Ara1 yang ya high level lah gitu, kita anggap kayak gitu ya. Kalau di Derawan agak ke bawah lagi lah. Bawah. Kalau rate-nya masih affordable ya Pak ya. Masih. Saya perhatikan juga kalau di Maratua itu kita sudah dapat ya Pak ya, yang 500.000 sudah yang di pinggir pantai ya. Betul. Kalau di Derawan lebih ke masyarakat ya, kita bisa. Kalau di Derawan malahan kita itu rata-rata yang tempat penginapan kita dikelola di atas air. Di atas air. Iya. Oke, asik ya. Di atas air. Kalau di Maratua kan enggak ya, ada yang di atas air, ada yang di darat. Dan tapi tetap view-nya laut. Tetap mengasihkan ya Pak ya. Jadi memang strategi yang dibangun itu dia dikolaborasikan ya Pak ya. Jadi orang nggak sekedar dapat musiknya aja, tapi dapat kekasan yang ada di Maratua dan Derawan. Baru-baru ini kan ada logonya tuh Pak. Tagline namanya branding dan tagline. Tagline-nya apa tuh Pak? Kalau tagline-nya itu Lovely Brow, itu bentuk love, penggabungan bentuk love dengan penyu hijau, terus burung enggang, ombak air laut, dan ikon senyum, smile. Jadi orang harus happy ya. Iya, betul, harus menikmati kalau di Brow. Jadi kalau orang nggak happy kawan Lan, nggak senyum, pasti itu gara-gara kepala UPT-nya kurang pelayanannya. Bahaya nih Pak Ilham. Harus itu ya Pak, tanggung jawabnya. Kalau Bapak lihat sekarang lebih luas ya Pak ya, daripada Bapak kemarin kan jadi KTU tuh. Sekarang lebih kayak harus mikirin strategi itu kan, kayaknya memang kalau kita satu wilayah mikirinnya kan harus memang lebih luas dan seperti kebijakan ya Pak ya. Kebijakan strategis. Makanya tuh pelayanan itulah yang sebenarnya jadi PR besar sih kalau bagi saya.
pelayanan untuk wisatawan ini, pelayanan, pendampingan, dan apa yang akan kita berikan kepada mereka ini harus betul-betul memberikan kesan gitu. Iya. Pak Ilham sudah mikirin semuanya. Dukungan dari dinas gimana? Alhamdulillah Bu, dinas sangat mendukung kegiatan yang saya lakukan selama ini. Bahkan awal-awal itu cuma ada satu kegiatan, sekarang saya sampai 3 kegiatan Bu. Oke. Itu Pak Untuk Ilham ya kegiatan yang diberi prioritas ya Pak Iya. ya. Oke. Berharapnya sama APBD aja nggak sih Pak kalau kegiatannya kita? Alhamdulillah kemarin itu walaupun ada anggaran dari APBD, ternyata kita disupport dari beberapa teman-teman model WWF, Global Conservation, terus BKSDA. Bahkan waktu event itu kita disupport dari BMI untuk tempat tinggal, terus dari La Pauta Resort untuk tempat tinggal, terus Tempat tinggalnya siapa Pak? Tempat tinggalnya. bintang tamunya. Wah, kita ngundang bintang tamu disupport sama Iya, sama lumayan ya SM Pak ya. Tower Hotel yang di Braunya. Oke. Luar biasa ya. Iya. Oke. Dan itu free mereka belikan. Alhamdulillah. Gratis ya Pak ya. Gratis. Memang selalu ada jalan ya Pak Iya. ya untuk ini ya, untuk kebaikan ya Iya. gitu. Kalau kedepannya Pak, sebenarnya ini sudah memenuhi ekspektasi Pak Ilham nggak sih? Ini kan memang sih masih newbie, masih newbie gitu ya jadi kepala UPT. Tapi so far kan Pak Ilham itu jadi kepala tata usahanya ya Pak ya, atau kasubag umum Pak bahasanya kalau di UPT. Kalau kemarin tuh kepala tata usaha. KTU ya Pak ya. KTU. Kan kalau saya lihat antara kepala UPT sama KTU itu ya sama lah Pak ya, saling membantu kan Iya, gitu. So far menurut Pak Ilham ada change nggak sih di situ 1 tahun ke belakang ini? Perubahan drastis nggak sih Pak kalau Bapak lihat dari segi kinerja? Ya, saya berharap sih ada perubahan eh, dengan bantuan tenaga, karena kita tahu sendiri kan UPT itu sebenarnya banyak dari struktur organisasi itu banyak yang masing-masing membidangi. Ada yang bagian pendampingan, pendataan, pelayanan gitu kan, Iya. pengawasan. Dia seperti miniatur ya Pak Iya, ya. Ini kan miniatur. dinas tapi ngurusin Iya, 2 kepulauan gitu ya betul. Pak. Tapi Pak Ilham ada berapa? Untuk saat ini dengan PLT KTU sekarang berarti 3. 3 kawanlan. 3 personel untuk ngurusin itu ya. Tapi alhamdulillah Tapi- Bu, walaupun di UPT itu 3, tapi pada saat pelaksanaan itu teman-teman di kantor Di dinas juga. Dinas Pariwisata Dinas dan sangat support Kebudayaan. ya Pak ya. Aduh, saya luar biasa, bantuan mereka itu luar biasa Bu. Ya, saya juga ngelihat kepala dinas pariwisatanya sangat support ya Pak ya untuk ini ya. Untuk Ya, Pak kegiatan-kegiatan Sekretaris, Pak Sekretaris. Kabid. kompak ya Pak ya di dinas ya. Aduh, luar Mantap. biasa. Sehingga Pak Ilham pun di tengah-tengah kondisi kita yang mungkin lack of resources, Yeah. kayak kita understaff, Yeah. itu jadi nggak kerasa. Yang saya Betul. lihat juga Bapak Ibu di kegiatannya Pak Ilham ini memang kan kegiatannya untuk ini ya Pak ya, peningkatan pariwisata Yeah, ya tentunya kunjungannya. nanti meningkatkan PAD-nya Brau Iya, ya Pak betul. ya. Tapi seperti Pak Ilham tuh bisa Bu, saya bisa nanti dari dinas support saya. Saya tuh mikir ternyata sebagus itu engagementnya ya kawanlannya antara UPT dengan dinasnya. Iya. Luar biasa support mereka terhadap UPT itu. Jadi bukan ibaratnya UPT itu bukan dijadikan anak tiri seperti itu, enggak. Tapi apapun kegiatan baik yang mereka dinas pariwisata lakukan itu koordinasi juga ke kita untuk wilayah kepulauan, begitupun kita sebaliknya. Jadi begitu ada kita kegiatan, kita juga melibatkan dari kantor dinas pariwisata yang ada di kota gitu. Jadi saling terkait semua sih Bu, saling dukung gitu. Karena kan walau bagaimanapun ending dari suatu program, suatu kegiatan itu kan keluarnya atas nama dinas, bukan atas nama Ya. UPT atau bidang gitu. Sepakat ya, one for all Iya. for one ya Pak ya. Tadi kayaknya belum kejawab nih Pak, karena udah kemana-mana nih pertanyaan juga ngobrolnya nih keasikan ini. Yang tadi Pak sudah memenuhi ekspektasinya Pak Ilham nggak? Apa Pak Ilham atau gimana nih ekspektasi Pak Ilham ke depannya? Kalau terkait ekspektasi, saya nggak bisa bilang itu sudah terpenuhi atau itu belum terpenuhi. Yang bisa saya lakukan ke depan ini lebih meningkatkan kualitas
destinasi wisata Kepulauan Derawan itu sendiri agar lebih banyak pengunjungnya, agar lebih banyak wisatawannya, dan bisa meningkatkan PAD Kabupaten Berau dari sektor pariwisata yang kemungkinan besar nanti akan menggantikan dari sektor pertambangan dan perkebunan. Ya, karena Berau itu kan Pak ya terkenalnya karena Pertambangan. pertambangannya Iya. gitu. Berau gitu loh ya. Siapa yang nggak kenal Berau Berau. Kol kawan-kawan. Berau. Tapi yang saya lihat semakin kesini tuh saya malah lupa kalau di situ, oh ya ternyata ada Braukol ya. Yeah. Until I get to the airport, di sini kan ada pegawai Braukol. Kan ngelihat ya orang yang lalu. Yang saya ingat bahkan sekarang Maratua, Pulau Derawan, Biduk-Biduk itu kan luar biasa ya, menggantikan hal itu dan menempatkan itu di hati orang-orang ya Pak Ilhamnya. Berarti Pak Ilham sudah luar biasa ya bersama tim untuk meningkatkan kembali animo masyarakat terkait pariwisata tuh nggak hanya kesini-sini aja loh. Ternyata di Kalimantan Timur juga ada ya Pak Ilhamnya. Betul. Kemarin kita ada ngobrol ya Pak ya mengenai gimana nih menggantikan yang lebih sustainable resource ya Pak betul. ya. Kita mau kembangkan itu pariwisata berkelanjutan. Jadi tidak terfokus pada satu destinasi, tapi kita bisa kembangkan pariwisata yang bersifat berkelanjutan yang memang sifatnya itu menggandeng masyarakat gitu untuk pengembangan sumber daya alamnya juga, baik segi ekonomi, budayanya, terus alamnya. Ya, semuanya ya Pak ya dikombinasi jadi back to nature ya. Kalau masyarakat sendiri gimana Pak? Sejauh ini masyarakat Derawan, masyarakat Maratua ya Pak ya dan kepulauan sekitarnya itu merasakan manfaatnya itu bagaimana impresi mereka yang selama ini Bapak amati? Alhamdulillah Bu, dari kegiatan yang telah saya lakukan itu, pertama di Kepulauan Maratua saya sangat dapat dukungan sama Pak Camat langsung, terus dari teman-teman Pok Darwis di sana, terus mereka juga berharap, bahkan pada saat kita rapat Pak Camat berharap itu ya kalau bisa Pak pelatihan kayak gini, pengembangan sumber daya manusia kayak gini ada terus Pak. Saya bilang insya Allah sih kita usahakan kegiatan semacam ini terus dan disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau. Begitu juga dengan agenda musik pantai fest di Pulau Derawan kemarin dari kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Sumping Musa itu langsung mereka buatkan videonya, mereka share semua, dan langsung saya ketemu dengan kepala kampung barunya yang terpilih Pak Indra itu kemarin. Dia bilang, Pak ini harus jadi agenda dan kita kolaborasikan dengan agendanya kampung. Wah itu luar biasa ya Pak ya. Mereka mau bikin rencananya itu mau bikin Derawan Open dan kita nanti supportnya di musik pantai festnya. Mereka akan mengupayakan Derawan ini kegiatan lainnya ya Pak jadi ya. Kegiatan di Kampung Pulau Derawan kita kita kolaborasi dengan musik pantai fest. Jadi orang datang nggak sekedar dengan musik ya Pak ya, tapi melihat juga kekhasan yang ada dari Pulau Derawan. Di Derawan. Itu menarik sekali ya Pak ya. Itu kulinernya juga enak ya Pak ya, beda ya di sana ya. Macam-macam. Iya macam-macam ya Pak ya. Tapi sejauh saya lihat semuanya mengupayakan agar masyarakat ya Pak ya, partisipasinya masyarakat itu juga tinggi di kawasan-kawasan itu ya Pak. Itu memang ada deal-dealan atau diancam atau gimana Pak? Enggak, kalau mereka kalau mau bikin fest misalnya jazz festival nih harus kami ini ya. Gitu enggak sih? Enggak ya Pak ya. Kalau untuk pembuatan event justru mereka malahan awal-awalnya belum kita beritahu Bu. Rencana pembuatan fest itu. Karena pada saat penyusunan itu kita belum menentukan lokasi sebenarnya Bu. Apakah ini di Pulau Derawan atau Pulau Maratua. Setelah kita koordinasi sama Pak Kadis, Pak Sekretaris, teman-teman di dinas gitu ya. Karena Maratua Jazz sudah dilaksanakan di Maratua, kita buat musik fest di Pulau Derawan. Jadi ada keseimbangan antara dua destinasi ini.
jadi sama-sama memiliki event musik gitu. Dan itu begitu kita istilahnya playernya kita tayangin, oh luar biasa, sudah mulai ngupload kapan kapan kapan. Ditanya Karena sama netizen ya ya Pak karena ya. kita cuma istilahnya nyebarin flyernya itu kita cuma naik soon aja gitu, tanggalnya kita nggak ngomongin dulu, lokasinya juga kita nggak ngomongin dulu. Begitu sudah mulai satu demi satu kita flyernya kita naikin, kita sebar, baru oh tanggalnya tanggal 1 tanggal 2 Desember, Oke. lokasinya di sini. Iya iya. Kalau orang suka sama pariwisata tuh kan kayak happy gitu ya, Iya, kayak denger apapun yang terkait pariwisata ya. betul. Apakah itu juga sama ya? Apa sih yang bikin Pak Ilham bisa survive? Berapa tahun Pak Bapak di Dinas Pariwisata? Saya di Dinas Pariwisata itu masuk saya di 2017 awal. 2017 ya. Hmm. So it has been 6 years ya, Ya, 6 tahun ya. ya, Lumayan. ya. Apa yang bikin Bapak happy? Saya gimana ya? Ada mungkin ada keterikatan dengan teman-teman di dinas itu, ya orang-orangnya juga enak diajak komunikasi gitu kan. Konsultasi, buka pikiran kita gitu terkait apa ya, rancangan kita ke depan seperti apa. Terus kita mau buat apa untuk kemajuan pariwisata Berau gitu. Itu selalu komunikasi ya Pak ya Iya, dengan teman-teman di dinas walaupun kan iya, jaraknya lumayan itu. iya betul. Awalnya kan Bu, saya kan masih di dinas nih. Tapi begitu saya di UPT kan, ya memang karena jarak ya. Cuma kan komunikasi di grup dinas pariwisata itu kan tetap terbuka Bu. Jadi komunikasi itu tetap berjalan dengan baik kok untuk Iya. itu. Sama masyarakat sulit apa tantangannya Pak? Alhamdulillah selama ini berjalan lancar aja kalau sama Berjalan lancar masyarakat ya ya. kolaborasi dengan Iya, masyarakat ya. karena mereka mereka juga kan kadang kita akomodir kebutuhan mereka seperti apa. Misalnya, Pak, kami perlu adanya pelatihan seperti ini. Nanti kita coba kita anggarkan entah itu di ABT atau di anggaran tahun berikutnya. Tetap kita upayakan ya Kita Pak kita ya. upayakan. Oke. What next? Selanjutnya Ya, tetap kita lanjutkan dengan event-event yang ada dan kita akan buatkan event-event yang baru, kegiatan-kegiatan yang baru yang sifatnya selalu menunjang pariwisata Kepulauan Derawan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk wisatawan Kepulauan Derawan agar mereka terus dan terus mau berkunjung ke